Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording. Pada hari Rabu 25 Agustus 2021. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih dalam ibadah ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Ibu Stin Lontoh. Perlindungan yang Tuhan berikan tidak dapat kita ragukan dari mara bahaya. Tuhan senantiasa menjaga kita. Mari berdiri, bersyukur atas perlindungannya, dan mengangkat kidung pujian dari Kidung Muda-Mudi 101. Tuhan yang dikasihi, mengawali ibadah ini, mari kita awali dengan doa. Mari berdoa. Puji syukur Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas semua berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga bolehlah pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah, bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hanya dalam kuasa Roh Kudus-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur dari Mazmur Pujian Mazmur 31 ayat yang kedua hingga yang ke-9. Mazmur 31 ayat kedua hingga yang ke-9. Mari bermazmur. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian Mazmur Pujian. Jemaat silakan duduk. Kita sambut Mazmur Pujian ini dengan menyanyikan Gita Bakti 46.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya hati kami ditenangkan dan kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, jika memungkinkan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 3 sampai 13. Mazmur 91 ayat 3 sampai 13 yang menyatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai 12 GPIB Jemaat Pelita malam ini. Saudara-saudaraku, setelah kita baca perikop bacaan ini, apa kesan pertama yang kita peroleh? Di sana kita menemukan kata-kata melepaskan, menudungi, tidak usah takut, menjaga, dan seterusnya. Apa yang kita rasakan?
tentu ada kelegaan, kelepasan. Kita akan merasa damai. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema bacaan kita pada malam hari ini adalah berlindunglah hanya kepada Tuhan. Kalimat ini bukan baru satu kali atau dua kali atau tiga kali kita dengar. Sudah sekian kali kita mendengarkannya. Dan pada malam hari ini pun kita masih diingatkan bahwa berlindunglah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika ada anak kecil yang mulai belajar berjalan, biasanya ibu bapaknya akan melakukan sesuatu. Mereka ingin sekali melihat bagaimana tumbuh kembang anaknya dan bagaimana dia melangkah pertama kali. Si ibu berada di ujung sebelah, bapak di ujung sebelah, si ibu memegang tangan anaknya, memberi dia semangat, dan bapaknya yang di depannya yang mungkin jaraknya 2 meter akan melebarkan tangannya, memberikan semangat kepada anaknya, memberikan kekuatan supaya anaknya mau melangkah ke bapaknya itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anak itu akan merasa aman. Anak itu akan percaya bahwa bapak saya melindungi saya. Saya nggak akan jatuh. Jadi walaupun dia dalam kesulitan, dia baru mau coba berjalan, tetapi ada rasa percaya bahwa dia akan didekat, dia akan dilindungi oleh bapaknya. Dan kemudian misalnya kalau kita berjalan, tiba-tiba hujan deras, nggak bawa payung. Apa yang pertama datang di pikiran kita? Tentu kita akan cari perlindungan supaya kita tidak basah kuyup. Nah, kemana kita cari perteduhan itu? Tentunya kita akan menuju ke tempat yang mungkin ada emperan atau apapun itu, atau teras rumah orang yang terbuka pagarnya, supaya kita datang ke sana. Kita mendapat perteduhan. Mengapa kita ke situ? Karena kita melihat ada atap yang bisa melindungi kita dari guyuran hujan lebat. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan kita Mazmur 91 ini ditulis oleh Musa dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel di padang gurun keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi selama 40 tahun mereka berada di gurun, siang malam, panas, hujan. Tentunya banyak pergumulan, banyak pencobaan, banyak kesulitan yang dialami. Tetapi Musa percaya bahwa
Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan yang menyuruh memerintahkan Musa memimpin umat Israel menuju tanah Kanaan. Adalah Tuhan yang melindungi bangsanya dari semua kesulitan, malapetaka, dan lain-lain yang mereka temukan di jalan. Musa meminta itu kepada Tuhan, dan itu Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan. Permohonan Musa kepada Tuhan supaya dilindungi itu terjadi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan manusia penuh dengan persoalan, ancaman, peperangan, pergumulan, bahaya. Ada bahaya yang disadari dan tidak kurang juga bahaya, ancaman yang tidak disadari oleh manusia. Di ayat 3 kita melihat, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau orang akan menangkap burung, mereka biasanya menebarkan jala, supaya kalau misalnya burung itu dihalau, dia menuju ke jala itu, mereka akan terperangkap di sana. Burung-burung itu tidak tahu kalau ada perangkap. Tentunya kalau mereka tahu, mereka akan terbang ke atas atau ke bawah menghindari. Tetapi karena mereka tidak tahu, mereka akhirnya terperangkap. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan manusia ciptaannya terperangkap dalam kesulitannya sendiri. Dia tetap akan menolong. Dia tetap akan melepaskan umatnya dari jeratan, dari perangkap dosa, dari perangkap kejahatan manusia lainnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Dialah yang akan melepaskan. Kalau burung sudah nyangkut di jaring, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, kalau kita sudah terperangkap dalam dosa, dalam kegelapan, hanya oleh Dia, hanya pertolongannya lah kita dapat keluar dari sana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selama ini kita semua, Jemaat GPIB Pelita, negara kita Indonesia, bahkan seluruh dunia, pontang-panting berusaha menyelesaikan dampak buruk yang begitu dahsyat dari COVID-19. Kita tidak bisa melihat COVID-19 itu kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Makanya kita dimanapun berada kita disuruh pakai masker. Kalau kita bisa melihat kan kita bisa minggir. Oh itu dia datang, kita minggir. Ini kita tidak tahu di mana dia. Dampaknya begitu dahsyat. Begitu mematikan seluruh dunia. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi ini kenyataan bahwa situasi sekarang ini mencekam. Sekarang ini kalau orang ada panas-panas, batuk-batuk, udah langsung senewen. Waduh, jangan-jangan COVID. Itu sebagaimana kita manusia itu ada dan nyata. Kita tidak bisa menafikan bahwa itu memang ada.
pemerintah, semua pemangku kebijakan bekerja sama berjibaku mengentaskan penularannya. Segitu banyak anggaran yang digunakan. Berapa orang yang tertular? Berapa banyak orang yang meninggal? Bagaimana menyediakan tempat perawatan? Bagaimana merekrut tenaga-tenaga kesehatan, obat-obat, bahkan tempat pemakaman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pergumulan dan persoalan begitu banyak. Manusia mengerahkan seluruh daya dan kemampuan untuk menghadapi kemelut. Kekacauan, persoalan diupayakan untuk diatasi. Manusia saling topang, saling menolong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, betapa kita sekarang ini dalam keadaan yang amat sangat mencekam. Tetapi bagaimana kita umat yang percaya, anak-anak Tuhan, masih bisa menikmati kehidupan ini? Tentunya kita percaya ada Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya segalanya, termasuk tempat perlindungan kita dari semua bahaya itu. Ayat 9 saya bacakan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persoalan manusia sekarang ini, persoalan kita sekarang ini bukan cuman COVID. Ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Apakah pekerjaan, mata pencaharian kita, kesehatan kita, hubungan sosial, pendidikan, bagaimana kita harus mengawasi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang harus belajar dari rumah, bagaimana menyiapkan kuota untuk internet. Padahal mungkin kita baru dirumahkan karena keadaan. Dan seterusnya. Dan bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa bertahan? Bahkan tetap ada sukacita. Tentunya kalau kita tidak punya iman, kita akan terpuruk serendah-rendahnya. Karena kita akan mengandalkan diri kita sendiri. Saya sudah tidak mampu. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita punya pelindung, penolong yang sejati. Dia Allah Maha Besar di tempat yang maha tinggi.
Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang saya katakan tadi, kita bukan hanya mengucapkan bahwa perlindungan kita hanya dari Allah, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu. Untuk mendapatkan perlindungannya, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Perlindungan Tuhan itu memang sudah ada, sudah tersedia. Tapi kita mau menggunakan atau tidak? Kita percaya dia ada buat kita atau tidak? Jika kita percaya kepadanya, maka kita harus setia. Harus taat akan semua perintah-perintahnya. Kita tidak akan melakukan hal-hal jahat yang tidak ia kehendaki untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungannya. Misalnya, ada yang mau selingkuh terus dia bilang, aku berlindung hanya kepada Tuhan supaya enggak ketahuan. Atau orang yang mau mencuri, dia bilang, perlindunganku hanya kepada Tuhan supaya enggak ketahuan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pendek kata, kalau kita mau mendapatkan kasih setianya, perlindungannya, kita harus taat dan setia untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bukti bahwa hati kita tetap melekat kepada Tuhan adalah jika kita mau tunduk dan melakukan setiap perintahnya. Orang yang mengenal Tuhan akan mencarinya dalam kondisi apapun, baik susah ataupun senang, baik sakit ataupun sehat, baik dalam damai ataupun dalam kemelut. Seperti ilustrasi saya tadi tentang anak kecil dan tempat perteduhan. Anak kecil untuk sampai mendapatkan dekapan ayahnya, jika dia tidak menapakkan kakinya, dia tidak akan memperoleh itu. Kemudian tempat berteduh kalau hujan. Jika kita tidak melangkah ke situ, kita tidak akan mendapatkan tempat berteduh di bawah guyuran hujan. Tempat kita berteduh di bawah atap yang kokoh, kuat, bukan dekat tiang listrik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dapat kita simpulkan bahwa kalau kita menyatakan bahwa perlindungan kita hanya kepada Tuhan, maka yang pertama harus ada apa yang orang bilang trust. Harus ada kepercayaan bahwa Tuhan itu sanggup. Ia kuat, ia mampu memberikan perlindungan. Yang kedua,
kita harus punya usaha. Kita perlu mengarahkan niat dan gerak kita untuk datang kepadanya. Dan yang ketiga, taat dan setia melakukan perintah-perintahnya tanpa syarat. Kalau begitu, pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan. Ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa, ular naga adalah binatang yang sangat menakutkan bagi manusia. Tetapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan sanggup, dan kita akan memperoleh kemenangan. Kita akan memperoleh perlindungan hanya dari Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang kata selalu mudah diucapkan, tetapi tindakan, aksi, perbuatan biasanya lebih sukar. Tetapi dengan iman kita minta Tuhan yang Maha Penolong memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya, sehingga kita layak menerima perlindungannya. Kita layak mengatakan bahwa Tuhan, hanya kepada Tuhan kita dapat memperoleh perlindungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penyelenggara kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, jika pada malam hari ini kami sudah diingatkan dan dimantapkan iman kami bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu memelihara keyakinan kami bahwa Engkau selalu ada buat kami. Dan biarlah kami diteguhkan untuk tetap menyandarkan kehidupan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak. Ya Tuhan, biarlah kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh hidup saling peduli satu dengan yang lain. Saling menghargai dan menghormati satu dan yang lain. Saling menopang untuk kami boleh hidup menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi keluarga kami, pendidikan anak-anak cucu-cucu kami. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami menaruhkan harapan kami bahwa tidak ada satu masalah pun yang terlewatkan oleh kasih setiamu. Tolong kami Tuhan, para orang tua, semua kami, supaya kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera karena kami meletakkan semua pergumulan kami hanya kepadamu. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini pun kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang sakit. Baik mereka yang dirawat di rumah, di ruang isolasi, ataupun di rumah-rumah sakit. Baik mereka yang sakit karena COVID-19 ataupun yang bukan. Ya Tuhan, betapa berat pergumulan kami, betapa besar keinginan kami untuk memperoleh kesehatan. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami semangat dan sukacita, supaya lewat semangat dan sukacita dan iman kami kepadamu, kami akan tetap berada dalam kasih setiamu, dan pada saat yang Engkau kehendaki, kami boleh mendapatkan kesembuhan. Berkatilah keluarga-keluarga yang merawat kami. Biarlah mereka pun tetap diberikan semangat dan sukacita melayani saudara-saudara kekasih-kekasih yang sakit. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini pun kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Pelita. Kami berdoa untuk Ketua Jemaat kami, Pendeta Ibu Ellen. Kami berdoa untuk para pendeta yang melayani di Jemaat Pelita. Kami berdoa untuk para diaken penatua. Kami berdoa untuk PHMC. Semua pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, tim MMS, pegawai kantor, kostor, satpam, pemandu kidung, dan pemandu musik, semua kami yang terlibat dalam pelayanan di gerejamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melayani dengan ketulusan dan keikhlasan serta kerendahan hati, supaya
apapun yang kami lakukan, pelayanan kami akan menjadi berkat buat umat-Mu dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun pada saat ini berdoa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan semua yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemerintahan di negara kami. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk Satgas COVID, tenaga kesehatan, dan semua penyelenggaraan vaksinasi dan semua usaha-usaha yang dilakukan. Tolong kami, bangsa yang Engkau pelihara, bangsa yang Engkau berikan kami kesempatan untuk merayakan kemerdekaan yang ke-76. Biarlah kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam keterbatasan kami mohon dengar dan jawablah doa-doa kami demi Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan perlindungannya dalam hidup kita. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah
Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah Sang Pemilik kehidupan, inilah persembahan yang dapat kami berikan sebagai bentuk syukur kami untuk setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur, bahkan di tengah kesesakan yang kami alami. Sehingga melalui hidup kami, kebaikan Tuhan senantiasa nyata bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk warta ibadah keluarga ini. Berikut warta ibadah keluarga GPIB Pelita, Rabu 25 Agustus 2021. Untuk informasi peribadahan, berdasarkan edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan 5M dan pembatasan kegiatan peribadahan keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM level 3 dan 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, maka kegiatan ibadah secara berjamaah atau kolektif ditiadakan. Ibadah hari Minggu di GPIB Pelita untuk sementara hanya dilaksanakan secara live streaming. Kedua, perubahan waktu ibadah hari Minggu pelayan anak. Sehubungan dengan adanya saran dari orang tua atau wali, maka IHMPA yang sebelumnya ibadah dimulai pukul 8.00 WIB menjadi pukul 009 WIB. Perubahan waktu ini dimulai pada hari Minggu 22 Agustus 2021. Ketiga, bincang online PKP. Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Pelita Jakarta mengadakan bincang online PKP yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 17 WIB. Presbiter bertugas sediakan Sahda Silalahi. Media, aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah Pelekat PKB. Ibadah Pelekat PKB sektor pelayanan 1 hingga 12 secara virtual Zoom akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Agustus 2021 waktu pukul 19 WIB. Pelayan Firman Penatua Demak Tampu Bolon. Berikutnya ibadah pengucapan syukur penghiburan. Ibadah pengucapan syukur penghiburan keluarga almarhumah Ibu Jenny Lalenoh secara virtual Zoom dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 18 WIB, sektor pelayanan 9. Pelayan Firman Pendeta Ibu Ellen Irma Poli Itamuno. Berikutnya bantuan dampak COVID-19. Dampak COVID-19 masih sangat dirasakan bagi sebagian warga jemaat GPIB Pelita Jakarta dan warga sekitar gereja. Dalam rangka membantu kepedulian sosial serta mewujudkan kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengajak jemaat untuk saling membantu meringankan beban saudara-saudara kita dengan memberikan paket sembako natura berupa beras A 10 kg, minyak goreng A 2 liter, gula 1 kilo, mie instan 5 piece, sarden 3 piece. Kami membutuhkan sebanyak 200 paket sembako. Paket sembako natura ini dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau bila langsung dibawa ke gereja Pelita. Sumbangan berupa uang tunai untuk kegiatan ini dapat ditransfer melalui rekening atas nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Pelita,
nomor rekening 0016260927, atau bisa secara tunai diserahkan ke Korsek atau bendahara gereja setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pengumpulan dimulai tanggal 22 Agustus hingga tanggal 24 September 2021. Kami sangat mengharapkan partisipasi secara tulus dan ikhlas dari Bapak Ibu Jemaat GPIB Pelita Jakarta. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, Wadah Komunikasi dan Pelayan Umat Beragama WKPUB di Jakarta Timur mengundang undangan vaksinasi COVID-19 untuk warga jemaat yang belum divaksinasi. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, waktu pukul 9 WIB sampai dengan selesai, tempat Gereja Kristen Jawa atau GKJ Jakarta di Jalan Balai Pustaka nomor 1 Jakarta Timur. Berikutnya, pengadaan kotak khusus bantuan bencana alam. Sehubungan dengan terjadinya banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita di wilayah Kabupaten Nias Utara, untuk meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan tersebut, mulai hari Minggu tanggal 22 Agustus dan 29 Agustus 2021, dalam ibadah akan dilaksanakan kotak khusus persembahan bantuan bencana alam. Berikutnya, hasil pemilihan Ketua 4 PHMJ antar waktu periode 2020-2022 telah dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 secara virtual aplikasi Zoom, dan terpilih Penatua Demak Tampu Bolon sebagai Ketua 4 PHMJ antar waktu periode 2020-2022. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita semua sudah diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tempat berlindung kita hanya kepada Dia. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 460 bait 1 dan 3. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada malam hari ini telah selesai dan kami majelis bertugas dan mengucapkan terima kasih atas peran serta jemaat dalam ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.